Apa jadinya kalau kamu pinter di kelas, tapi ketika presentasi AE. Hai teman-teman, bertemu lagi bersama Mr. Andi. Dan kali ini Mr. akan ngebahas kenapa selaku pelajar kadang kita nggak pede ketika tampil di depan umum dan nggak maksimal. Karena gini teman-teman, Mr. pernah punya teman dulu, dia pinter banget di kelas, selalu ranking dari ranking 1 sampai 5 nggak pernah lepas. Tapi ketika dia tampil di muka umum, ambiar semuanya, blank, bingung mau ngomong apa teman-teman. Jadi sepertinya memang kecerdasan kita di dalam akademik tidak selalu dibarengi dengan kemampuan kita untuk berbicara di depan umum. Dan dari hal tersebut, Mister bisa mengambil kesimpulan kayaknya ada 3 hal yang menjadi masalah bagi kalian ketika tampil di depan umum. Yang pertama adalah gugup. Sebenarnya gugup ini wajar teman-teman. Karena kenapa? Karena setiap pembicara yang tampil itu pasti ada nervous, ada gugup. Cuman mungkin bedanya, kalau yang sudah profesional, yang sering tampil, dia bisa mengatasi rasa gugup itu dan bisa menutupinya dengan teknik-teknik dia. Sedangkan kalian kan belum belajar, akhirnya kelihatan banget gimana kalian gugup. Masalah yang kedua itu adalah takut diketawain. Ya bayangkan aja, kamu naik ke atas panggung, kamu ngomong, kemudian kamu ada kesalahan, contohnya dalam bicara, akhirnya teman-teman ketawa. Itu kadang menjadi hal yang menakutkan dalam pikiran kalian, sehingga mempengaruhi performa kalian ketika tampil di depan umum. Yang ketiga adalah blank, nggak tahu ngomong apa. Sudah di depan panggung, bingung mau ngomong apa, akhirnya diem. Ya kan? Nah ini sebetulnya sama dengan gugup tadi teman-teman. Sebetulnya kamu yang sebagai pelajar dengan para profesional speaker itu punya masalah yang sama sebetulnya. Cuman ketika seorang public speaker profesional yang sudah sering tampil itu ngeblank di atas panggung, dia bisa nutupin dengan berbagai teknik yang dia tahu, gimana how to convert, ya, gimana kita mengatasi dari rasa blank atau rasa gugup tadi teman-teman. Nah dari 3 problem tadi, yaitu gugup, takut diketawain, kemudian blank, Mister akhirnya mencoba untuk mencari resolusi buat kalian, mencari solusi yang apa sih yang bisa kita lakukan supaya bisa bantu teman-teman ketika tampil. Jadi tolong teman-teman tonton ke-5 step ini sampai akhir, nggak boleh skip supaya kamu bisa maksimal. Dan jangan lupa teman-teman, sebelum kita mulai, subscribe dulu yang belum subscribe channel ini sehingga nanti kamu bisa belajar public speaking dengan lebih mudah. Oke, teknik yang pertama adalah teknik pernapasan 4-4-4. Apa itu teknik 4-4-4? Jadi teman-teman tarik nafas, ya, dan tahan di perut teman-teman. Ya. Rasakan perut yang membesar. Tarik nafas 4 detik. Tahan 4 detik. Hembuskan pelan-pelan 4 detik. Dari mulut, keluarkan dari mulut pelan-pelan. Jadi fungsinya ini untuk menenangkan detak jantung yang berdebar kencang. Jadi ulang berkali-kali, ulang terus-terus sebelum kita mulai. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Nah, seperti itu latihannya teman-teman. Kamu bisa coba di rumah. Teknik yang kedua adalah struktur kalimat kalian ketika bicara. Struktur bicara. Ini penting. Kalau kalian tidak punya struktur, pasti bingung mau ngomong apa. Sebetulnya struktur ini sama ketika kamu menuliskan suatu cerita atau apapun ya, ketika kita belajar di sekolah. Ada pembuka, ada isinya, ada penutup atau closing. Opening, isi, closing teman-teman. Nah, untuk opening itu kita bisa pakai berbagai teknik. Satu, kita bisa pakai storytelling. Kita juga bisa pakai, yang kedua kita bisa pakai data atau fakta yang mengejutkan. Kita bisa pakai juga dengan quotes, macam-macam teman-teman opening. Kemudian setelah itu ada isinya. Nah di isi juga ada tekniknya, macam-macam. Ada 2D, ada 4P, ada 5W1H, ada teknik problem solving. Jadi kalau di training Mister tentang public speaking secara offline, biasanya Mister akan menjelaskan nih beberapa teknik isi dari public speaking ini. Nanti kita akan bahas secara terpisah karena akan panjang banget beberapa teknik di sini ya teman-teman. Nah kemudian
Setelah isi kita sampaikan, baru kita closing. Closingnya bisa juga kita pakai dengan cara satu, quotes orang terkenal, bisa. Pantun, bisa. Atau kita ajakan dan himbauan, itu juga bisa kita pakai untuk menjadi closing dari kita punya presentasi. Yang ketiga adalah eye contact. Gini teman-teman, Barack Obama membagi area melihat audiens menjadi 3 titik. Sebelah kanan, titik tengah, dan titik sebelah kiri. Jadi dia akan menyapu dari kanan, tengah, kiri, atau sebaliknya, sehingga audiens itu merasa diperhatikan. Nah, kemudian Steve Jobs ini kalau dia menceritakan satu hal yang penting, satu penegasan yang penting, dia akan menetap pada satu titik, contoh ke sebelah kanan. Nah, ketika dia mau mengatakan fakta yang menarik lainnya, dia akan ke tengah. Contohnya gitu. Jadi, setiap fakta, setiap hal yang menarik, dia fokuskan ke satu titik. Nah, sekarang buat kalian yang sedang belajar, bisa coba gabungkan nih, teknik dari Barack Obama dan dari Steve Jobs ini, teman-teman ya. Jadi gini latihannya, teman-teman bisa latihan di rumah. Caranya adalah ketika kamu bicara satu kalimat, kamu fokus ke satu titik di sebelah kanan contohnya. Kalimat kedua, kamu belajar fokus ke titik tengah, dan kalimat ketiga, kamu fokus ke titik sebelah kiri. Begitu terus, sehingga kamu terbiasa menyapu pandangan ke seluruh audiens. Coba di rumah ya, kalian tentukan dulu titik kanan, titik tengah, dan titik kiri. Kemudian coba lakukan secara pelan-pelan. Yang keempat adalah pakai bahasa yang sederhana. Nggak usah jelimet-jelimet teman-teman. Kalau audiens kamu nggak ngerti dengan apa yang kamu ucapkan, percuma. Pesan kalian, message kalian kepada audiens ini nggak dapat, nggak kena. Mendingan gunakan kata-kata yang sederhana. Kalau kalian coba terlihat pintar dengan kata-kata yang mungkin jelimet, sedangkan audiens ingin mendengarkan hal-hal yang sederhana, belajar hal-hal sederhana dari kalian, nggak nyampe jadinya. Jadi coba gunakan kata yang sederhana, hindari kata-kata jelimet sehingga pesan kamu cepat nyampe kepada audiens. Yang kelima, tekniknya adalah belajar 60 detik di depan cermin. Nah, ini teman-teman. Jadi semua yang sudah kita pelajarin kalau tidak dipraktekkan itu akan percuma, teman-teman. Nggak berguna sama sekali. Jadi teman-teman coba sekarang setiap hari 1 menit aja, 60 detik, gunakan teknik tadi. Gimana gesturnya, gimana tatapan matanya, sapunya, kemudian delivery kalian ketika menyelesaikan atau berbicara mengenai masalah tadi. Coba 1 menit aja, dan dalam 7 hari kalian akan merasakan perbedaannya loh. Cek aja. Oke, sekarang Mister akan kasih contoh kepada teman-teman gimana memakai teknik-teknik tadi ya teman-temannya. Perhatikan, Mister akan coba dengan latihan nafas, kemudian ada opening, ada isi, dan ada closing. Jadi openingnya Mister akan pakai teknik berita yang mengejutkan, storytelling sederhana, kemudian isinya ada problem solution, dan closingnya dengan ajakan. Oke? Check it out. Oke teman-teman, kita rehearsal dulu. Kita siapkan tarik nafas. Sekali lagi. Oke. Bulan kemarin, Mister mendengar dan melihat satu berita yang cukup mencengangkan. Ada satu orang siswa yang meninggal di salah satu sekolah dikarenakan bullying. Hal ini cukup memprihatinkan, mengingat betapa hal ini menjadi sangat extraordinary dan mengagetkan seluruh warga di daerah tersebut. Apa penyebabnya teman-teman? Mister merasa problem dari bullying ini adalah, pertama, kita tidak peduli dengan keadaan sekitar. Yang kedua, kita tidak mencoba memahami, mengerti teman kita secara mendalam. Yang ketiga adalah ketidakberanian kita untuk melaporkan hal tersebut, sehingga kejadian ini berulang dan terus berulang. Dan Mister menyarankan beberapa solusi, setidaknya ada 3 solusi yang coba Mister tawarkan kepada kalian untuk mencegah pembulian ini tidak terjadi lagi. Yang pertama, kamu harus mencoba meletakkan empati pada diri kamu
terhadap teman kamu, apapun kondisinya. Yang kedua adalah kalian mulai peduli. Ketika kalian melihat satu pembulian di sekolah, coba kalian segera laporkan kepada guru. Dan yang ketiga, coba kalian tingkatkan keberanianmu ketika terjadi pembulian, kamu cegah dengan apa yang kamu bisa. Nah, itu tadi 3 cara yang coba Mister sarankan kepada kalian untuk mencegah pembulian. Dan Mister mengajak kalian semua untuk menghentikan bully ini sehingga pembulian ini bisa terhenti dan kejadian meninggal dunia tidak terjadi lagi. Oke teman-teman, itu tadi contoh yang coba Mister berikan pada kalian, sederhana, dengan tatapan mata, dengan teknik opening, isi, dan closing. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian ya. So, kalau kamu seorang pelajar dan ingin bicara lebih pede, latihan dari sekarang. Mr. Andi, peace out.